Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang siap-siap ya akan terungkap yang mau melakukan sesuatu untukmu saat ini ataupun sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Ya, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku juga berharap ya buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Virgo. Siap-siap akan terungkap yang mau lakukan sesuatu untukmu saat ini ataupun dalam waktu dekat ya, dan ini akan segera terungkap. Tapi ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya, buat Virgo. Oke, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, ada kartu The Moon, ada Pisces, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Baik, buat Virgo. Di bottom of the deck ada Ace of Cups. Ini ada sebuah perasaan ya, sebuah cinta yang mungkin saat ini sedang kamu jalani, atau akan ada cinta yang hadir ke dalam hidup kamu, atau ada seseorang ya, dengan rasa yang dimiliki, dia akan melakukan sesuatu untukmu. Mungkin ya, beberapa dari mereka-mereka, ataupun bisa saja ini kamu ya, karena ini juga bisa vice versa energinya, dimana ada cinta di dalam dirinya untuk kamu, ataukah cintanya kamu buat seseorang ya, dan ini begitu cukup besar Virgo ya, begitu cukup besar cinta yang dimiliki. Jadi dengan cinta yang dia miliki ini, dia pengen melakukan sesuatu untukmu ataupun kamu ya, ingat ini juga bisa vice versa. Jadi perasaan inilah yang mungkin nantinya yang akan membuat keadaan kamu berubah, dimana mungkin kamu merasa ada kehidupan kamu yang begitu sangat terpuruk dulunya ya, dimana kamu di sini ini akan ada pedang nih, 10 pedang Ten of Swords menusuk ke dalam ke tubuh kamu. Itu kan berat sekali ya, dan kamu tidak bisa ngapa-ngapain di sini Virgo. Jadi aku melihat ada seseorang yang benar-benar kayak meminta bahwasanya dia butuh kamu, dan ternyata dia punya rasa ke kamu ya. Seseorang ini memang benar-benar kayak ingin melakukan sesuatu tapi kayak sulit banget gitu. Nah, cinta itulah nantinya yang akan membuat entah itu kamu yang mencintai dia ataupun dia mencintai kamu. Di antara salah satu di antara kamu itu kayak punya masalah seperti ini. Jadi kayak merasakan aja, oh dia kayak lagi sedih, dia kayak lagi kecewa, atau dia kayak lagi butuh bantuan gitu lah. Makanya di situ saat ada seseorang yang melihat kamu menderita, ada seseorang yang melihat kamu mungkin lagi berada dalam kondisi yang begitu sangat terpuruk ya, dia kayak pengen membantu kamu sebisanya dia gitu. Karena yang dia miliki itu ada sebuah rasa cinta. Dan mungkin juga dia itu tidak bisa melihat kamu bersedih, dan dia tidak bisa melihat kamu kecewa di sini. Oke? Nah, seseorang ini ada The Moon ya. Seseorang ini begitu sangat merindukan kamu. Nah, ini ada juga ya, seseorang ini ternyata dia merindukan kamu. Ini yang akan terungkap nantinya oleh kamu, bahwasanya kenapa? Ya mungkin kalau kita sinkronkan dengan kartu sebelumnya, penderitaan yang dirasakan seseorang ini adalah karena rindu dia ke kamu, karena rasa dia ke kamu. Mungkin bisa saja antara kamu dengan dia dulunya sudah pernah
menjalin satu hubungan. Ini ada di Impress ya. Di Impress ini adalah gambaran kalau apa ya, kalau dia seorang perempuan, dia mungkin hanya bisa memendam rindu itu, hanya bisa memendam rasa itu tanpa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena apa? Karena dia seorang perempuan. Karena pada dasarnya ya di zaman-zaman dahulu kala ya perempuan itu bukan apa-apa ya, kayak nggak bisa untuk mengungkapkan rasa apa yang dirasakan dia kan malu gitu loh. Tapi mungkin saat ini di zaman modern ini mungkin ada kalau yang cewek suka ya mungkin langsung dikatakan atau gimana gitu ya. Nah itu. Tapi di sini aku melihat seseorang ini kayak dia hanya memendam rindu itu. Mungkin rindu yang dia pendam itu sampai menyiksa dia. Ya, makanya sepertinya dia kayak ingin melakukan sesuatu ini. Pengen melakukan sesuatu karena di sini ada pack of sword. Dia mulai berpikir, apa yang harus aku lakukan? Dan aku juga melihat dia mulai akan perjuangkan kamu. Dia mulai akan mendekat ke kamu. Dia mulai memikirkan segalanya, planningnya untuk bisa apa ya, mewujudkan apa yang memang benar-benar dia inginkan di sini, yaitu ingin bersama dengan kamu. Karena di sini ada demon. Demon di sini mungkin kalau kita uh, apa ya, kayak kita baca di energinya dia ya, demon ini dia merindukan kamu, dia begitu sangat berfantasi ke kamu, dia merasa kayak tersiksa ya, dia merasa kayak terpuruk aja saat tidak bersama kamu. Karena apa? Karena dia punya cinta yang cukup besar ke kamu. Di sini ada King of Wands. Nah, dengan apa yang dipikirkan dia kayak sudah siap nih. Sudah siap untuk melakukan segala cara untuk bisa mendekat ke kamu. Entah apa tuh, entah apa ya gitu ya masalahnya dengan kamu. Apakah kamu di sini sudah pernah terkoneksi, lalu mungkin terpisah, atau kamu dulunya yang hanya berteman? Dan dia begitu sangat memendam rasa itu ke kamu, tapi lambat laun jika ini seorang laki-laki ya mungkin dia akan mengungkapkan itu ke kamu. Karena ini ada gambaran di King of Wands, dia akan melakukan segala sesuatunya untuk bisa mendekat ke kamu ataupun melakukan ya sebuah cara lah untuk bisa memiliki kamu. Ya. Karena dia sudah berpikir. Entah kenapa dia melakukan itu. Selain dia punya rasa cinta ke kamu, dia merasa ada rasa kenyamanan. Makanya saat dia memendam rasa itu, saat dia tahu dia mencintai kamu dan itu tidak bisa diungkapkan ke kamu, membuat dia tersiksa, membuat dia kayak ya terbebani lah gitu ya. Makanya di sini dia mulai kayak melakukan ya tahap demi tahap untuk bisa mendekat ke kamu ya. Mungkin salah satu caranya itu dia mulai mengekspresikan, dia mulai chatting kamu, dia mulai inbox kamu atau nge-DM kamu ya, atau mungkin dia mulai pesan-pesan nih sama teman, titipin salam aku ya ke dia gitu. Kan itu adalah sebuah apa ya, kayak sinyal-sinyal atau lampu hijaunya gitu atau lampu kuningnya gitu ya. Seakan-akan memberikan sinyal kalau wah ternyata dia suka. Kenapa sih dia kok ngirimin aku salam, ngirimin aku pesan atau gimana gitu ya. Nah, itu kan ada sebuah tanda-tanda, ada red flag. Dimana mungkin itulah cara dia mengungkapkan cinta itu ke kamu ya, mengungkapkan rasa itu ke kamu ya. Kita akan coba lihat ya dengan kartu uh, oracle ini ya. Seperti apakah ceritanya? Ya mungkin bisa saja inilah yang akan terungkap nantinya. Seseorang itu memiliki rasa dan dia ingin melakukan sesuatu untuk mendekat ke kamu, untuk mengetahui kamu ya, mungkin dia sudah mulai stalking kamu nih, dia sudah mulai mantau kamu, dia mencoba untuk mencari cara supaya kamu tahu keberadaan dia gitu loh. Nah itu sih ya, atau memang dia yang ingin tahu nih kamu itu lagi ngapa, kamu itu lagi sama siapa, kamu itu lagi di mana begitu ya. Karena dia pengen mencari cara ataupun kesempatan untuk bisa bertemu kamu ya, itu yang aku lihat. Clock, nah ini time. Ada seseorang yang benar-benar membutuhkan waktu di sini. Waktu, ya. Aku melihat ya. Di sini banyak sekali ada. Wow, luar biasa ya. Waktu akan menentukan semuanya. Karena di sini seperti ada cinta yang tulus, seperti ada cinta yang benar-benar kayak soulmate. Nah ini soulmate, soul connection, dimana antara kamu dengan dia seakan-akan kayak dimudahkan nih pertemuannya.
Karena rasa dia itu mungkin awalnya dia yang hanya mengetahui rasa itu. Tapi setelah mungkin dia sudah memberikan sinyal-sinyal kepada kamu, dia sudah mengekspresikan kepada kamu, jika kamu di sini mungkin sering ketemu atau gimana ya, dia mulai menunjukkan, "Oh, aku itu perhatiin sama kamu, aku itu care sama kamu, dan aku tidak bisa melihat kamu kayak apa ya, kayak bersedih atau gimana ya." Dari situ mungkin kamu juga mulai merasakan, "Oh, kok bisa ya dia segitu care-nya," gitu ya. "Kok bisa? Kenapa? Apa tujuannya? Apa alasannya?" Pasti kan punya alasan. Ternyata ya mungkin dia merasa ada sebuah kekuatan, stability antara kamu dengan dia. Ya, itu tadi yang membuat dia kayak akan melakukan sesuatu nih di sini ya. Di sini ada King of Wands. Dia mulai berpikir, "Oh, aku harus melakukan sesuatu nih. Kalau enggak, aku akan menyesal," gitu loh. Jika mungkin dia seorang laki-laki ya, dia akan mengatakan, akan mengungkapkan, tapi dia punya planning untuk itu. Dia tidak langsung kayak to the point enggak gitu ya. Tapi pasti dia kayak mencari cara supaya bisa ya tahap demi tahap lah gitu ya. Perkenalan, pertemuan dulu atau mungkin intens dulu ngobrolnya atau WhatsApp-nya gitu ya. Nah, di sini aku juga melihat ya, interest conversing more with music ya. Arti kata seseorang ini terkadang kalau kamu tidak mungkin ya tidak posting di sosial media, dia suka kangen gitu loh. Nah, ini ada yang ditunggunya dia. Dia kalau tidak ketemu kamu, dia coba membuka sosial media kamu. Entah itu IG kamu, entah itu Facebook kamu, ataupun Twitter kamu ya. Dia mencoba apa sih kegiatan kamu hari ini, apa yang kamu posting gitu, apa yang kamu lakukan hari ini. Nah itu, jadi dia kayak pengen tahu dulu nih tentang kamu semuanya. Jadi nantinya dia mungkin akan lebih mudah untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Itu yang dirasakan ada soulmate begitu ya. Di kartu selanjutnya aku melihat di sini ada unconditional love. Nah, dia benar-benar kayak memiliki sebuah cinta yang tanpa syarat ke kamu. Dan dia benar-benar tulus dalam hatinya itu dia kayak pengen membahagiakan kamu aja dan dia tidak minta imbalan apapun gitu loh. Kalau memang kamu itu punya pasangan, dia tidak akan mengganggu kamu. Ya. Itu apa dia ya, prinsipnya dia. Itu yang dirasakan kalau dia benar-benar cintanya tulus ke kamu, dia akan membiarkan kamu bahagia dengan pasangan kamu. Tapi kalau dia tetap mengejar kamu sementara kamu sudah punya pasangan, dia mengejar kamu itu adalah obsesi. Dan itu tidak akan baik nantinya. Jadi, dan aku melihat seseorang ini benar-benar kayak memiliki unconditionally loving ya ke kamu. Dia benar-benar memiliki cinta tanpa syarat. Tapi kalau misalnya kamu seorang yang benar-benar kayak single ya, makanya dia pengen cari tahu kamu nih, stalking kamu. Kamu single enggak gitu ya. Kalau dia single, kalau kamu single, dia akan merasa kalau kamu itu adalah soulmate-nya dia ya. Seolah-olah dia merasa kayak cinta itu memanggil dia, someone express love. Nggak tahu ya, perasaan dia itu mungkin dia sering, kedatangan kamu dalam mimpinya, atau dia kayak bergetar saat ketemu kamu, atau mungkin saat melihat foto kamu aja di sosial media dia mulai kayak merasa tersenyum-senyum sendiri gitu ya. Nah, itu dia merasa kayak, "Oh, energi kamu itu seakan-akan memanggil aku," gitu. Makanya dia merasa, "Wah, jangan-jangan aku dengan kamu itu adalah soulmate," gitu. "Jangan-jangan aku dengan kamu itu punya kekuatan seperti chemistry," gitu. Dan itu yang dia akan lakukan pada akhirnya gitu loh. Karena dia tidak bisa menahan rindu itu, tidak bisa menahan rasa itu, dan akhirnya dia akan ungkapkan ke kamu. Dan di sini aku juga melihat ya mungkin ada beberapa dari Virgo juga pernah, entah itu dia kayak dia cemburu nih, atau mungkin ada orang-orang yang kayak tidak suka melihat kebahagiaannya kamu. Ya mungkin seseorang itu menyukai kamu nih, ternyata ada juga orang lain yang menyukai dia gitu loh. Seakan-akan, kenapa sih kamu suka dia gitu? Aku kan suka kamu. Gitu. Aku nggak terima nih. Nah, ada orang seperti itu, dia ada punya kecemburuan yang luar biasa di sini. Nggak tahu nih apakah dia ataukah kamu ya. Ya mungkin dia merasa kayak cemburu nih melihat kamu mungkin berdua-duaan, tapi dia merasa kayak ya ini wajar gitu loh. Karena aku punya rasa ke kamu. Tapi ya aku tidak ingin mengganggu kamu jika kamu punya pasangan. Nah, itu hebatnya dia, ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat pesan semesta apa. Apakah pesan semesta di sini buat Virgo? Kita akan lihat pesan semesta buat Virgo ya.
Apakah yang terbaca di sini? Kita ambil 3 kartu ending dari cerita ini ya. Apakah yang bisa semesta sampaikan buat kamu di sini? Ini ada choose a new direction. Aku melihat akan ada pilihan ataupun jalan baru yang akan kamu lalui nantinya. Jalan baru ini apa? Saya nggak tahu juga ya. Kalau ini energi kamu pernah merasa kayak disakiti ataupun dikhianati ataupun kamu pernah merasakan wah seseorang ini nggak baik gitu ya. Tapi ada lagi seseorang yang lain mungkin baik gitu ya. Nah itu dimana mungkin kamu harus bisa memilih. Dimana di antara mereka-mereka itu yang mungkin akan cocok bagi kamu. Yang kamu butuhkan. Atau yang benar-benar unconditionally love gitu ya. Hati kata dia orang yang memiliki cinta tak pacar kepada kamu begitu. Ya. Nah ini ada it's up to you. Semua tergantung kepada kamu. Semua terserah kepada kamu. Apa yang kamu rasakan. Jadi semesta itu berpesan nih. Jadi kamu harus pintar nih. Masa itu coba di antara mereka-mereka ataupun siapapun ya yang dekat dengan kamu coba lihat dia itu tulus apa enggak, dia baik apa enggak gitu. Dia rela berkorban enggak buat aku. Kalau kamu seorang perempuan, tapi kalau dia ya kalau kamu seorang laki-laki harus kamu dong yang berkorban buat dia, tapi kita melihat dia apakah dia setia gitu. Apakah saat aku punya aja dia berada di samping aku. Nah, terkadang itu harus kita pelajari juga. Orang-orang seperti apa yang pikirannya hanya mencari uang, uang, uang gitu ya. Tapi ada orang-orang, seseorang yang mungkin dia hanya mencari kebahagiaan. Nggak peduli mungkin apa pekerjaannya atau seperti apa ya. Intinya dialah orang yang aku butuhkan. Nah itu yang benar-benar bisa kamu pahami. Jadi kamu harus bisa pelajari, wah ini orang baik, wah ini orang manipulatif. Kamu pasti akan merasakan karena intuisi kamu juga kuat ya di sini Virgo. Ya. Dan aku juga melihat di sini ada no. Ya, makanya di sini jika tidak ya kamu katakan tidak. Karena jangan kamu mungkin memberikan harapan atau gimana kepada seseorang ataupun siapapun. Karena itu akan menyakitkan. Oke? Okay? Don't stop, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk apa? Kalau memang dia di sini ada kondisi kamu yang benar-benar mengejar dia seorang perempuan gitu ya. Kata kamu jangan berhenti untuk mengejar dia karena kalau kamu merasa dia punya chemistry dengan kamu merasa dia soulmate-nya kamu ataupun sebaliknya, ya itu kejar. Jangan pernah berhenti untuk berusaha menemukan cinta yang sebenarnya gitu. Ya. Virgo, mungkin itu bisa aku sampaikan buat Virgo, apapun yang terbaca di sini. Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, baik Virgo, sampai ketemu lagi. Dadah.